Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Benarkah Ka'bah akan hancur pada akhir zaman? Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Dahsyatnya Hari Kiamat menjelaskan sejumlah hadis yang menggambarkan kondisi Baitullah menjelang hari kiamat. Sebuah hadis menyebut kiamat tidak akan terjadi hingga ibadah haji tidak ditunaikan. Lalu kemunculan Zu Aswaikatain dan penghancuran Ka'bah. Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, hingga apabila tembok Yajuj dan Majuj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Sesungguhnya, kata Ibnu Katsir, awal mula kehancuran Zu Aswaikatain pada masa Isa bin Maryam alaihissalam adalah pasca kebinasaan Yajuj dan Majuj. Selanjutnya Isa bin Maryam mengirimkan pasukan pengintai kepada mereka antara 700 sampai 800 orang. Saat mereka bergerak ke arahnya, seketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin Yaman, lalu merenggut roh setiap mukmin. Yang tersisa adalah rakyat jelata yang melakukan senggama sebagaimana binatang buas bersenggama. Ka'ab berkata, saat itu kiamat semakin dekat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, niscaya Isa bin Maryam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan berumroh setelah munculnya Yajuj dan Majuj. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Katsir mengatakan tidak ada peniadaan antara kedua riwayat karena Ka'bah itu dikunjungi manusia untuk ibadah haji dan umroh setelah kemunculan serta kebinasaan Yajuj dan Majuj. Manusia mendapatkan ketentraman dan rizki mereka berlimpah pada masa Isa alaihissalam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin sejuk lalu merenggut roh setiap mukmin dan mukminah. Saat itu juga Nabiullah Isa bin Maryam diwafatkan dan disolatkan oleh kaum muslimin serta dikebumikan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di kamarnya. Angin lembut. Setelah itu terjadi penghancuran Ka'bah oleh Zu Aswaikatain. Ibnu Katsir menyampaikan kelak pada akhir zaman akan muncul angin lembut yang mencabut nyawa setiap manusia yang masih memiliki keimanan meski hanya seberat biji sawi. Setelah peristiwa itu tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini selain orang kafir dan manusia-manusia jahat yang tak lagi menyebut nama Allah. Saat itu Baitullah sudah tidak ada yang merawatnya lagi dan tidak ada seorang pun yang menjadikannya sebagai tempat beribadah. Hingga suatu hari datanglah seorang laki-laki botak dari Habasyah yang bernama Zu Aswaikatain. Ia menghancurkan Ka'bah, merusak perhiasannya, melepas kiswahnya dan mencopoti batunya satu persatu dengan skop dan cangkul. Setelah penghancuran itu, Baitullah tidak akan pernah dimakmurkan lagi untuk selama-lamanya. Ibnu Katsir menyampaikan sejumlah hadis tentang penghancuran Ka'bah ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, akan dibaiat seorang pria di lokasi antara rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Baitullah ini tidak akan dinodai kesuciannya kecuali oleh penduduknya sendiri. Jika penduduknya telah dinodai kesuciannya, maka tidak perlu ditanya lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian akan datang orang-orang Habasyah atau Ethiopia menghancurkannya, di mana tidak akan ada lagi yang membangunnya sesudah itu. Merekalah orang-orang yang akan mengeluarkan harta yang tersimpan di dalam Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ka'bah dihancurkan oleh Zu Aswaikatain dari Habasyah Ethiopia. Perhiasannya dirampas dan lepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebagaimana telah ditegaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Ka'bah itu akan dihancurkan oleh Zu Aswaikatain dari Habasyah atau Ethiopia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah orang-orang Habasyah atau Ethiopia sebagaimana mereka membiarkan kalian. Sesungguhnya hanya Zu Aswaikatain dari Habasyah yang akan mengeluarkan harta simpanan Ka'bah. Hadis riwayat Abu Daud.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seakan aku lihat ia hitam dan berkaki bengkok, sedang merobohkan Ka'bah satu demi satu balok batunya." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Jabir bahwa Umar bin Khattab mengabarkan kepada dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Penduduk Mekah akan keluar lalu hanya sedikit yang bisa melewatinya atau menyeberanginya, kemudian tempat itu penuh dan mulai dibangun. Setelah itu, mereka keluar dari sana tanpa kembali untuk selama-lamanya." Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.